Menjelang persalinan, perasaan Elis Norin bercampur aduk tak karuan. Ia tentunya sangat bersyukur karena dalam waktu dekat penantian panjangnya untuk bisa memiliki momongan akan terwujud. Elis yang dinikahi oleh Alvin Yuda Patria pada 17 Juli 2011 lalu itu siap menyandang status baru sebagai ibu. Elis yang ingin melahirkan secara normal kini rajin berkonsultasi. Selain itu ia juga rajin berolahraga dan mengikuti yoga. Tim MNC Media berhasil merekam latihan yoga Elis berikut ini. Aku emang pengennya kan lahirannya normal gitu, jadi memang dibutuhkan nggak boleh kaku, emang harus latihan, harus banyak gerak dan sebagainya gitu loh. Pagi-pagi treadmill atau yoga atau pilates atau apa macam-macam gitu, tapi tetap dengan batas yang sesuai dengan kemampuan gitu saat lagi hamil kan, karena kan kita nggak boleh yang terlalu yang hard apa yang keras banget gitu, apa kayak gimana yang kayak kita lagi nggak hamil gitu, jadi disesuaiin gitu sama kebutuhannya. Berdasarkan hasil USG, Elis Norin akan melahirkan seorang anak perempuan. Dan ia bersama Alvin kini telah menyiapkan semua perlengkapan yang baik untuk menyambut kehadiran buah hati mereka. Keduanya ingin memberikan sesuatu yang terindah bagi buah hati mereka kelak. Mengikuti yoga menjelang persalinan merupakan salah satunya. Apalagi pesinetron berusia 29 tahun tersebut mengakui jika teknik yoga akan sangat membantu dalam proses persalinan nanti. Rasanya segar, terus nggak pegel-pegel gitu. Soalnya lagi hamil itu nggak bohong, pengennya tuh setiap hari pijit, bener-bener setiap hari pengen pijit. Dengan melakukan yoga dan aktivitas olahraga dan sebagainya itu membantu banget untuk otot-ototnya tuh nggak kaku-kaku. Terus kan kita kan kalau olahraga itu kan keluar endorfin ya. Endorfin tuh kayak kayak di dalam dia tuh kayak yang di dalam badan kita yang bikin kita kayak bahagia gitu loh. Jadi selain segar kita juga fresh, terus kita juga kayak positif gitu. Makanya kan selalu dianjurkan olahraga karena kan kita jadinya tuh juga yang lebih positif kayak gitu. Life is wacky now. Used to have the cat to get the now I'm just to cast me out. Liburan akhir tahun telah usai dan itu artinya rutinitas pekerjaan pun kembali menanti. Begitupun dengan Angela Gilsha, pemeran Kinta dalam sinetron Anugerah Cinta. Di lokasi syuting, Angela terlihat bahagia karena disambut hangat oleh para fansnya. Artis kelahiran Denpasar 22 tahun lalu itu juga terlihat sangat ramah ketika menerima kejutan yang diberikan para penggemarnya tersebut. Ini ada fans-fans pada datang semua ke lokasi. Hai. Ini gak ada pemain sih di dalam, cuman aku sama Mpo Eli doang, makanya masih sepi di sini. Biasanya kalau udah ngumpul semua, fans-fansnya pada rame semua. Ibu dari mana? Kalau aku dari Citerep. Di mana itu? Kabupaten Bogor. Bogor juga. Banyak juga yang dari Bogor ya. Kalian pakai ini ya, kereta ya? Aku bawa motor. Bu, demi apa Bu? Sambutan hangat para fans sejenak bisa mengobati kesedihan dan kesepian yang dialami oleh Angela Gilsha di awal tahun 2017 ini. Maklumlah, di malam pergantian tahun Angela tidak sempat berkumpul bersama sanak keluarganya di Bali. Sementara di Jakarta ia kos sendirian dan tanpa pembantu. Kemandirian memang selalu diutamakan Angela dalam hidupnya. Sayangnya, jauh dari orang tua tetap saja membuat hatinya dirundung kesedihan. Namun di awal tahun ini Angela sungguh beruntung. Kejutan dan dukungan para fans mampu menghibur lara di hatinya. Dan Angela juga senang karena para fans mendukungnya apa adanya. Aku juga sebenarnya nggak ngerasa kayak aduh kenapa sih ngidolain aku, dan mereka tuh tiba-tiba ada sendiri yang aku suka banget sama kakak. Aku mikir kayak apa yang disukai dari aku, padahal nggak ada apa-apa yang
kagumin gitu loh. Aku biasa aja orangnya, justru seharusnya bad influence buat orang-orang. Mereka dukung aku apa adanya, aku yang seperti ini mereka dukung, aku yang orangnya seperti apa mereka tetap support aku gitu. Jadi itu yang bikin aku senang sih. Awal tahun yang membahagiakan dirasakan Angela Gilsha di lokasi syuting dan semangat serta keceriaan pun kembali terpancar di wajahnya. Angela siap untuk menjalani rutinitas karirnya di sepanjang tahun 2017 ini. Fans mereka yang membuat aku bisa jadi seperti ini sekarang gitu. Karena tanpa mereka yang dukung aku, mereka yang support aku, ya aku nggak bisa kayak gini. Walaupun peran aku antagonis di sini, tapi puji Tuhan masih banyak yang dukung aku, masih banyak yang belain aku kalau aku dibully. Jadi mereka emang benar-benar amazing banget sih. Pemain sinetron ini juga sedang berkutat melawan penyakit kanker. Yana divonis menderita kanker payudara stadium 4 dan juga kanker kelenjar getah bening. Saat ini ia menjalani perawatan secara intensif di sebuah rumah sakit yang berada di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Kondisi terkini dari Yana Zain sangat memprihatinkan. Yana yang ketika masih sehat tulus sebagai bintang sinetron selalu terlihat cantik, sekarang berkepala botak. Di hidungnya terpasang alat bantu pernafasan atau ventilator dan di lengannya terpasang selang infus. Yana pun hanya bisa berbaring lemah di atas ranjang. Semua itu kalau penyakit cancer itu harus di kemo ya. Saya sudah menjalani kemo itu selama 6 kali. Satu paket ya biasanya untuk kanker payudara itu satu paket berupa 6 kali kemo. Kemoterapi itu intervalnya dari hari pertama sampai ke hari 21, itu kemo pertama. Lalu dilanjutkan lagi kemo kedua dari 21 hari itu, kemo kedua, kemo ketiga 21 hari lagi. Begitu selanjutnya sampai 6 kali. Menjalani 6 kali kemo, kita periksa ya PET CT ternyata kanker saya menyebar. Jadi kanker stadium 4. Tuh. Dan dokter menyarankan saya berhenti kemo dulu. Saya harus menjalani radioterapi. Sejak 2 tahun terakhir, Yana Zain mengetahui kalau dirinya mengidap kanker payudara. Namun karena padatnya jadwal syuting sinetron secara stripping membuat Yana pun mengabaikan sejenak benjolan yang tumbuh di payudaranya. Ini terjadi sejak kira-kira 1 tahun yang lalu. Saya merasakan ada benjolan-benjolan di payudara saya. Tapi kebetulan tidak sakit, seperti kita masuk angin kadang-kadang kita punya benjolan di sini kan. Ya saya cuekin aja. Saya pikir ini ya biasalah. Paling masuk angin. Nah kemudian ternyata benjolan itu lama-lama jadi besar dan pada akhirnya pecah. Seperti pecahan gunung Merapi gitu. Ada kawah, ada seperti jurang, ada seperti macam-macam lah begitu. Tapi pada saat itu saya mengikuti alternatif program alternatif ya. Cukup membantu sih. Saya mendapatkan kekuatannya dari minum jamu-jamuan tersebut. Saya bisa syuting tetap. Syuting stripping seperti biasa. Tapi minum jamu saya syuting dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, biasalah stripping seperti apa gitu. Ternyata perhitungan saya salah ya. Untuk alternatif pun itu biayanya sama sekali tidak sedikit. Itu menguras apapun yang saya kerjakan, menguras dana keuangan saya pada saat saya menjalankan sinetron itu kira-kira sudah habis lah. Salah perhitungan Yana tidak hanya membuat keuangannya terkuras habis, namun juga membuat